dong, kakak saya kakinya sakit sampai kayak gini gara-gara kamu. Makanya kamu tuh kalau nyetir itu pakai mata, dilihat jalannya. Kamu jangan ngeliat kemana. Kalau kayak gini gimana kakak saya? Bisa jalan nggak? Iya. Kamu kayak gini baru tanggung jawab. Kamu kemarin-kemarin dari mana aja? Bentar bu. Oh, kamu udah salah masih mau marah-marah? Bukan sebenarnya. Kamu mau marah-marah sama saya? Gimana sih? Saya kesini hanya perantara bu. Perantara apaan? Kakak saya sudah seperti ini. Gimana tanggung jawab? Udah kakak diem aja, kakak diem aja biar aku yang ngurusin orang ini. Ayo sini, keluar. Pergi, kamu pergi. Kamu nggak usah datang ke sini lagi. Kamu tuh udah bikin kakak saya kayak gitu. Izinkan saya untuk Terus ngomong. kamu gimana? Ya, saya ini udah kerja ya, cari kerja capek-capek gara-gara kakak saya nggak bisa jalan. Terus kayak gini Saya gimana? ngomong dulu bu. Izinkan saya ngomong dulu bu. Kamu ngomong apa lagi? Saya kesini cuma diutus oleh bos. Diutus sama siapa? Bos saya bu. Aduh, udah kamu tuh nggak usah banyak alasan ya. Kamu tuh nggak usah banyak alasan. Kalau kamu emang nggak mau tanggung jawab, menjadi sekretaris saya bisanya masak, nyuci baju, ngurusin rumah, ngerawat kakak saya. Ya pekerjaan ibu rumah tangga lah. Kan tahu sendiri saya SMA. Kalau gitu jadi istri saya. Kalau tidak tahu pekerjaan jadi sekretaris pribadi. Gimana? Hah? Kakak pelan-pelan kak. Alhamdulillah dek, Mas Sofi ini bangga banget adek tuh diterima kerja. Iya tapi Aduh, pelan-pelan ya kan nanti ampun. kakak jatuh. Kakak ini sangat bersemangat ingin berterima kasih gitu dek. Iya kak, pelan-pelan. Kakak pelan-pelan ya, pelan. Udah jangan buru-buru nanti kakak capek. Kakak ini sangat bangga dek sama adek. Yuk kita cepet-cepet ke kantor adek. Iya. Mas Sofi ingin berterima kasih sama atasan adek karena hanya ijazah SMA adik udah Iya, Kak. mau nerima adek. Pelan-pelan kak. Perusahaannya besar ya dek ya. Iya kak, alhamdulillah aku keterima kerja di sini kak. Awas pelan-pelan. Tapi bangga dek, kamu diterima di tempat kerja yang semewah dan sebagus ini. Iya kak, alhamdulillah meskipun ijazah aku SMA ya kak. Pelan-pelan kak, pelan. Udah sabar, kita udah sampai kak, pelan-pelan. Iya, Dek. Iya. Pelan, Kak. Kakak seneng sekali. Iya. Selamat datang pak. Selamat datang. Nona. Oh, Mas Romi. Kok kamu lagi sih? Ngapain kamu itu ada di sini? Saya emang kerja di sini bu. Dek. Hah? Kamu kerja di sini? Loh, Kamu itu nggak bisa ya bikin hidup saya itu tenang. Saya udah bilang kan, saya tuh males lihat muka kamu tuh males banget. Dek, adek. Kak, apaan sih kak? Adek nggak boleh gitu sama. Nggak apa-apa, aku emang kesel sama dia. Gimana keadaan Pak? Udah baikan. Udah, nggak usah pegang-pegang kakak saya, nanti kakak saya jatuh lagi. Adek Putri. Udah dek, Mas Ovi udah nerima kenyataan yang ada. Ini namanya juga Kak, musibah. tapi aku yang nggak terima. Udah adek. Mas Ovi makasih banyak adek udah perhatian juga sama kakak. Makasih ya. Mas Romi maafin adek saya ya. Sekarang dia jadi tulang punggung di keluarga saya. Gak apa-apa Pak Fi. Saya juga memaklumi Pak. Ya sudah, kalian sudah ditunggu sama bos besar. Oh iya, mana bos kamu itu? Bos kamu yang udah bikin kakak saya seperti ini. Mana? Cepetan panggil. Dek, Bos saya ada di ruangan bu. Silakan aja. Ya udah, bosnya aja suruh kesini. Emang Adek. kenapa? Enggak. Mau marah? Enggak. Hah? Mana bos kamu? Cepetan. Hehehe. Ada apa nih rame-rame nih? ini bos. Oh, Ini bosnya. oh. Ini bos kamu. Oh, jadi bapak yang udah nabrak kakak saya sampai kayak gini. Pak Rom, Iya. ada apa nih wanita ini? Ini karyawan baru Pak. Oh, karyawan baru. Sekaligus tamu yang disuruh panggil sama bos besar Pak. Ini lulusan SMA. Bapak bos di sini kan? Bapak yang udah nabrak kakak saya sampai kayak gini. Pak, kok nggak tanggung jawab sih, Pak? Kalau ngomong dijaga kamu mulutnya. Mas. Kamu diam cacat. Nggak usah Pak, nggak usah bentak-bentak bentak-bentak adik kakak saya. saya. Dia diam. Maaf bu, nggak usah bentak-bentak adik saya. Ini Kenapa? Gak terima kamu, ha? Gak terima? Awas saja ya mas ya. Pak, bisa nggak sih nggak usah nendang-nendang tongkat kakak saya? Aku gak habis pikir sama kalian ya. Udah cacat berani-beraninya ngelawan orang waras seperti aku.
Apa? Mau ngelawan kamu? Pak, jangan keterlaluan sama kakak saya ya. Saya tahu kakak saya ini kakinya sakit, tapi bukan berarti bapak itu bisa seenaknya. Putri, cukup. Aku mulai tadi diem. Kamu yang ngomel-ngomel terus. Kamu gak tahu aku siapa. Aku itu manajer di sini ya. Jadinya kalian gak usah marah-marahin pengawal ini, kasihan. Yang seharusnya yang dimarahin ini orang cacat ini ngapain? Mau jatuh. Tangannya bisa diem nggak? Kamu denger ya wanita? Gak apa-apa, Pak. Kamu itu belum tentu diterima di kantor sini. Jadinya kamu gak usah sok-sokan. Udah baru daftar mau jadi karyawan di sini malah bawa kakaknya yang cacat nih. Ya, Ibu Vina. Betul. Put, urusan kamu di sini tuh sama aku. Jadi, aku minta tolong sama kamu, jaga etika kamu di kantor ini. Aku itu sebagai HRD di sini. Kamu itu diterima enggaknya itu semua jadi urusan aku. Jadi tolong aku minta sama kamu, jaga sikap kamu. Lagi pula kamu ngapain datang ke kantor ini sama kakak kamu yang cacat ini? Aku kan sudah bilang, gak usah bawa siapapun datang ke kantor sini. Kalau memang kamu niat mau kerja di sini, kamu datang sendiri aja. Kamu itu udah bukan anak kecil. Nah, betul banget Bu Vina. Orang macam wanita ini mending pergi sana, pergi. No, Pak. Bu Vina. Diam. Gak usah ngomong. Dia Sekarang itu adalah tamu penting buat bos. Diam kamu mulutnya ya. Mau kamu gak digaji? diam. Put, sana. Pergi. Sana. Pergi. Jangan Pak, jangan Pak. Pak Viro, Gini aja. tapi dia itu, Pak. Pak Rom, kamu mau dipecat atau enggak? Nyawamu ada di aku. Aku yang megang kekuasaan di sini. Ya, Putri. tapi, Pak, dia, Pak. Diam. Roni, diam. Putri, kamu jangan pergi. Kamu jangan pergi dari kantor di sini. Kan sekarang saya terima kamu kerja di kantor ini. Bilang makasih dulu dong. Gimana bilang makasih? Makasih Bu Dek, Vina. Kamu Makasih. bilang makasih. Makasih. Dek, kamu yakin mau kerja di tempat yang seperti ini, Dek? Orang cacat, gak usah milih-milih pekerjaan. Kamu aja gak bisa kerja malah ngatur adiknya. Udah Pak, udah Pak. Dan buat kamu, Romi, Siapa? pergi cepetan sana. Aku hitung sampai 3 ya. 1, Tapi, Pak, 2, di 3. Udah Tuh. Kak, udah Kak, nggak apa-apa Kak. Kamu kaget kan? Pak jangan Pak, kaki Kaget, kakak kan? saya sakit. Makanya jadi orang itu yang sempurna. Gak kayak kamu bisa apa? Taunya cuma makan, numpang makan. Pak. Cari sendiri. Udah, Pak, udah. Putri, suruh kakak kamu ini bilang makasih sama aku karena aku sudah menerima kamu kerja Ya, di ya. kantor di sini. Ayo, mulutnya buka. Pak, Put, Kak, bilang. maafin aku ya Kak. Tapi daripada aku nggak dapat kerjaan lain Kak, jadi nggak apa-apa deh aku kerja di sini ya Kak ya. Seharusnya kakak yang minta maaf, Dek. Udah Kak, udah nggak apa-apa. Gara-gara kakak, adik jadi diperlakukan seperti Nggak apa-apa ini. Kak, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok Kak. Yang penting aku dapat gaji buat kita makan sehari-hari. Kak, aku minta tolong ya bilang makasih sama Bu Vina. Nanti biar aku nggak dimarahin lagi Kak. Udah cepetan. Terima kasih ya, Bu. Bagus, gitu dong mulai tadi. Pak, terima kasih, Bu. Iya, harus. Aku mau kasih tahu pekerjaan kamu apa. Cium kakiku ya. Pak jangan kayak gitulah Pak. Kenapa? Aku yang berkuasa di Iya, sini. tapi kan itu udah kelewatan banget. Tahu ini apa? Sapu. Sapu. Pekerjaan kamu sekarang, kamu nyapu semua halaman ini. Nih, pegang kamu. Nih. Jangan Bu Vina. Harus orang cacat yang menyapu kantor sini. Jangan Pak. Semuanya aja. Nih ya. Jangan Bu, ya. jangan Bu, biar saya saja Bu. Nggak usah kayak gitu. Kamu mau kerja di sini atau kamu pergi? Kamu sapu halaman semua di sini sama kakak kamu. Iya, Bu. Iya. Iya, saya akan bantu adik saya menyapu kantor sini. Wah. Nggak usah. Kakak bantu, Dek. Nanti yang ada kamu merepotkan aja. Kamu harus videoin orang ini nyapu di halaman di sini. Ya. Kamu aja yang nyapu sendirian. Udah Yaudah. Kak, udah nggak apa-apa. Nih. Kotor nih halaman kantor nih. Kotor. Ini Biasa aja lihat. Harus nunduk kemananya. Udah Pak. Kak, aku nyapu dulu ya Kak ya. Sebentar aku taruh tas dulu. Hah, Putri?
Ya, taruh. Taruh. Mbak. Diam. Nggak apa-apa, Kak. Nggak usah Ah, nggak apa-apa, nggak Banyak apa-apa. komen. Aku Ntar nyapu, nih aku orang kerja cacat dulu nih. ya, Kak ya. Tunggu dulu. Putri yang cantik ke depan. Buka alas kaki kamu. Kamu nyapu tanpa alas kaki sekarang. Nah, betul. Satu lagi, berkas kamu ini disapu juga. Disapu. Kakak, nggak apa, kakak, nggak usah, kak, nggak usah, kak, kakak, nggak usah, udah nggak apa, nggak apa, Kasihan banget hidupmu ya, Kak. kak, nggak usah ngelawan Kak. mereka, kak, percuma, udah nggak apa-apa, aku kerja dulu ya, Kak. kak. Bagus. Gini aja ya, Kak. Bagus. Lebih baik kamu akhiri hidupnya kamu di dunia. Buat apa hidupnya kamu? Cuma ngebebanin adiknya kamu sendiri. Kak, Betul. kak, udah. Maafin kakak deh. Iya, iya, kak, nggak apa-apa, kak, nggak apa-apa, udah. Kamu seperti ini, ketemu orang Cukup. seperti ini. Dramanya cukup. Nyapu. Hehehe, gak usah nangis. Drama terus. Gak usah nangis ya. Ini kertas nih. Gak usah Udah, Kak. nangis. Adiknya mau kerja tuh. Ini kertas. Ini kertas. Bu, Nyapu. jangan, Bu. Nyapu. Iya, kak, udah nggak usah dilawan mereka, kak, biar nggak tambah parah. Yaudah, kak, aku kerja dulu, kakak ya, sabar ya, kak ya. Udah nggak usah didengerin mereka, kak. Ya udah, aku nyapu dulu ya, kak. Permisi, Bu, Pak. Kenapa mukanya kamu gitu, ha? Tuh, jagain tuh adiknya. Nyapu, barengin. Permisi, Pak. Mohon maaf, Pak, saya mengganggu aktivitas Bapak. Ya, ada apa, Rom? Orang yang dipanggil Bapak tadi sedang lagi disuruh nyapu halaman, Pak, sama Pak Vero sama Bu Vina lagi, Pak. Kok bisa? Ya, katanya dia diterima kerja di sini jadi seorang tukang sapu katanya. Loh, astaga. Apa yang dilakukan Bu Vina sama Pak Vero itu? Saya sudah berusaha menjelaskan, Pak, kepada mereka, Pak, tapi mereka selalu omongannya mau mencat saya, Pak. Ya udah, saya tunggu di parkiran mobil. Siapa? Ya. Permisi, Pak. Kamu panggil mereka ke mobil saya ya. Siapa? Apa-apaan mereka berdua itu? Mereka adalah tamu saya. Saya suruh manggil mereka ke sini untuk menemui saya. Ngapain Pak Vero sama Bu Vina itu menyuruh mereka untuk menyapu halaman? Gak jelas sama sekali. Gak bisa dibiarin dan gak bisa didiemin nih mereka. Kakak temenin ya. Kakak Iya, temenin. Kak, makasih ya. Yuk. Yang bersih. Iya, Bu, iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Itu surat lamaran kamu, buang ke tempat sampah. Permisi, Bu. Pak. Kopi sama Bu. Romi. Sini. Ngapain kesini lagi? Kan aku sudah bilang kamu pergi. Saya diutus Pak Ferry untuk menjemput Mas Ovi sama Bu Putri, Pak. Mari, Bu, Pak. Bilang apa kamu? Kok kamu nggak menghargai? Kamu bilang apaan sama bos besar? Enggak, Pak. Saya Jangan nggak bilang aneh-aneh ya. Enggak, Pak. Cuman Pak Vero sama Bu Vina juga dipanggil, Pak. Ngapain? Saya kurang tahu, Pak. Mari, silakan, Bu. Udah, ayo. Oh, sebentar. Bentar. Mbak, nanti kalau ketemu sama bos besar, kamu harus memuji kita supaya hidupnya kamu kerja di sini biar aman. Betul. Mau nggak? Baik, Pak. Udah, ayo cepetan. Taruh itu, taruh. Itu bawa. Permisi, Pak Ferry. Ayo cepet jalannya. Kalian memperlakukan tamu saya bagaimana? Ya dengan baik, Pak. Iya, Pak. Kalau nggak percaya, Pak Ferry bisa ditanyakan langsung sama orangnya. Saya tadi menyuruh kalian bagaimana? Saya menyuruh kalian memanggil orang yang mempunyai berkas lamaran itu kan? Kan kita sudah panggil, Pak. Buktinya kalau kita itu nggak panggil, orang itu tidak akan berada di sini, Pak. Tapi kenapa kalian menyuruh mereka untuk menyapu halaman? Put, sini, Kalau nggak percaya, silahkan ngomong langsung, Pak. Kalau kita memperlakukan dia dengan baik. Ngomong. Kita itu tidak menyuruh kamu menyapu halaman, kan? Ayo jawab. Iya, Pak. Saya nggak disuruh nyapu sama Bu Vina sama Pak Vero, Pak. Tuh, Pak. Bapak bisa dengar sendiri, Oh, kan?
Mbak ini memang disuruh nyapu halaman tadi Pak. Saya nggak mungkin Pak bohong. Romi. Ya, sudah. Kalau nggak percaya cek aja CCTV di sini Pak. Ya, saya percaya sama kamu. Permisi Pak. Oh, ternyata Mbak ini adalah adik Mas ini. Iya Pak. Sepertinya kita pernah berpapasan ya. Masih ingat dengan saya waktu berpapasan? Sepertinya. Ah, udahlah. Oh ya, kondisi kakinya Mas gimana sekarang? Mas, udah agak baik kan Mas? Oh, boleh saya lihat? Boleh. Bentar ya Mas. Boleh Mas, udah lumayan kok. Ini cuma tinggal pemulihan saja Mas. Sebentar. Masih ya Kak. Mohon maaf ya. Aduh, buka aja kok ribet sih. Pelan-pelan Pak. Tapi masih merasa sakit atau bagaimana ya Mas? Tinggal pemulihan aja Mas. Kata dokter 2 atau 4 bulan udah bisa dibuat jalan gitu Mas. Ya, syukurlah. Oh ya, apa benar tadi Mas disuruh menyapu oleh 2 karyawan saya ini? Iya, dia perlakukan adik saya seperti orang yang nggak punya malu, padahal adik saya udah mohon maaf. Diam mulut kamu orang cacat. Saya itu atasan kalian. Kalian nggak berhak bentak-bentak di hadapan saya. Iya Pak. Kalian tahu tata krama sebagai seorang karyawan. Rasanya kalian tidak pernah menghormati saya. Enggak Pak, bukan seperti itu Pak. Bantuin aku. Kalian harus tahu posisi kalian itu di mana sekarang. Saya itu atasan kalian. Kalian nggak berhak menyuruh siapapun di sini dengan sewenang-wenang. Permisi. Iya Mbak. Kenapa? Bapak atasan di perusahaan ini? Iya benar. Kenapa Mbak? Berarti Bapak yang udah nabrak kakak saya? Ya maaf. Itu. Iya bener. Berarti Bapak orangnya yang udah nabrak kakak saya sampai kakak saya sakit kayak gini kakinya? Iya Mbak, tapi iya. itu Kenapa nggak minta maaf dari awal? Kenapa malah nyuruh orang datang ke rumah saya buat ngirimin apa itu? Kenapa nggak Bapak sendiri yang ngirimin? Kenapa nggak minta maaf sendiri? Kenapa nggak bertanggung jawab sendiri? Mentang-mentang Bapak banyak uang, jadi Bapak bisa enaknya nyuruh orang datang ke rumah saya? Gitu. Bukan seperti itu Mbak, tapi ini Pak, Bapak tahu nggak sih? Saya cuma tinggal berdua sama kakak saya. Yang kerja selama ini tuh kakak saya. Sekarang saya yang harus bekerja karena kakak saya lagi sakit. Dan sekarang saya melamar pekerjaan di sini. Saya diperlakukan dengan tidak baik. Saya disuruh nyapu meskipun ijazah saya SMA, tapi nggak seharusnya karyawan Bapak itu memperlakukan saya sama kakak tidak baik. Kakak diem, udah biarin aku yang nyelesain sama bos sombong ini yang udah nabrak kakak sampai kayak gini nggak mau tanggung jawab. Gimana Pak? Kok malah diem? Ngomong dong. Iya Mbak. Pelan-pelan, sabar ya. Mau sabar gimana? Saya ini emosi. Tapi Tapi apa? Kaki kakak saya sudah seperti itu, kondisinya sudah seperti itu. Terus dengan bilang maaf aja, emang kaki saya bisa sembuh total? Bisa langsung jalan? Kakak udah diem aja, ini biar jadi urusan aku. Gimana sih Pak? Gimana dong kalau kayak gini? Pak, Bapak itu nggak bisa merasakan nih rasanya jadi saya sudah nggak punya orang tua, saya cuma tinggal sama kakak saya sekarang nggak bisa kerja, sekalinya saya ngelamar kerja saya malah dijadiin babu. Putri kok repot sih? Kakak Kamu diem ya, kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Kamu diam, kamu cuma lulusan SMA. Iya. Sudah. Dasar. Pak, kasih tahu sama karyawan-karyawan Bapak ya, meskipun saya cuma lulusan SMA, tapi nggak seharusnya mereka merendahkan saya seperti ini. Bapak gimana sih? Ya udah Mbak, terus Mbak, apapun iya, yang ada harusnya di Bapak itu mengajari karyawan-karyawan Bapak ini sopan santun dong. Oh, pantesan bosnya aja kayak gini, udah nabrak, udah salah, nggak mau tanggung jawab. Kamu diem, Vina. Kamu yang diam. Vina, ini urusan aku. Mbak, jangan mentang-mentang kakaknya kamu ditabrak bos besar, jangan seenaknya kamu. Lihat dong Pak, karyawan Bapak Mbak. itu. Kamu tahu diri, sekarang kamu nginjak di mana? Vero, diam Vero. Udah.
Oh, Ya, Iya. Mbak, silakan lanjutin, iya. Mbak. Aku tahu. Aku cuma lulusan SMA. Mungkin aku nggak ada harganya di sini. Ya udah, tapi bukan seharusnya kalian tuh bersikap seperti itu. Jika kalian ada di posisi aku, kalian pasti bisa ngerasain. Put, aku kan tadi sudah bilang kamu gak usah repot bawa kakak kamu yang cacat ke panti jompo. Vin, udah, Vin. Ya, lanjutin lagi, Mbak, kalau masih ada. Gini Pak, aku tahu Pak, kalau mbaknya ini bawa kakaknya supaya dia dikasihanin kan? Asal Mas tahu ya. Kita nggak butuh seorang bos yang seperti Mas. Pak, meskipun keadaan kita ini orang nggak mampu, tapi kita nggak butuh kasihan dari orang seperti kalian. Saya masih mampu bekerja di atas kaki saya sendiri. Mbak. Sok kuat. Udah, diem. Mbak, boleh saya jelasin sebentar aja, Mbak? Mau jelasin apa? Kasih saya kesempatan berbicara sebentar saja ya. Bener Dek, biar dia jelasin Dek. Gini, Dia Mbak. bertanggung jawab kok Dek. Mas gak apa-apa kan? Hah? Apa yang sakit, Mas? Kaki saya Mas. Aduh. Gimana? Atau saya bawa ke rumah sakit langsung ya? Ya? Aduh, Ya? nggak usah Mas. Aduh, saya nggak punya uang Mas. Biar semua tanggung jawab saya, Mas. Saya yang akan biayain semua, Mas, berobat, Mas. Ya. Saya takut terjadi apa-apa sama Mas. Saya benar-benar minta maaf, saya nggak sengaja, Mas. Ya. Kaki saya sepertinya. Ya sudah, langsung ke rumah sakit aja ya, Mas. Ya. Ayo. Ayo, Mas. Aduh Mas. Hati-hati, Mas. Aduh Mas. Aduh Mas. Aduh Mas. Aduh kena injak Mas. Udah, masuk, Mas. Aduh. Sabar ya, Mas. Astaga. Aduh. Kacamata jatuh. Pelan-pelan aja ya Mas. Ya, Mas. Mas, bentar, Mas. Sepatunya Mas lupa, Mas. Udah Mas, gak usah keburu-buru Mas. Yang penting selamat aja Mas. Ya, saya khawatir Masnya. Langsung ke rumah sakit aja ya, Mas. Saya benar-benar minta maaf, Mas. Saya benar-benar gak sengaja. Waktu itu saya gak konsen untuk menyetir, Mas. Iya Mas, gak apa-apa, namanya juga musibah Mas. Untung Saya nggak bisa ngasih duit, barangkali. gak apa-apa, Mas. mobil, Gak apa-apa, Mas. Itu tanggung jawab saya, Mas. Saya sudah merasa bersalah sama Mas. Sudah bikin kaki Mas ini. Ya, maaf, Mas. Kalau kaki Mas ini patah tulang seperti ini, Mas. Saya benar-benar minta maaf, Mas. Kata dokter tadi, kaki Mas ini mungkin sekitar 2 tahun lagi bisa pulih kembali, Mas. Dan ini saya belikan buat bantuan Mas berjalan. Iya Mas, nggak apa-apa. Mungkin ini juga kesalahan saya. Tadi terlalu ke tengah. Saya juga minta maaf, ini juga keteledoran saya menyetir mobil, Mas. Saya cuman adanya begini Mas. Tapi Mas jangan khawatir, Mas. Untuk semua biaya kesembuhan Mas, saya akan tanggung semua, Mas. Untuk biaya hidup Mas, saya akan tanggung, Mas.
bukan kesalahan dia doang kok, Dek. Kakak juga yang salah. Ya, makanya Gini, kalau Mbak. jalan tuh pakai mata. Tapi Matanya dipakai. udah. Tapi saya sudah bertanggung jawab untuk Masnya, dan Masnya juga sudah memaafin saya, Mbak. Saya tanggung, Mbak. Saya tanggung kehidupan kalian berdua selama kaki Masnya itu masih belum sembuh. Dan biaya berobatnya itu saya tanggung semua, biaya operasinya. Tapi kenapa waktu itu bukan Bapak sendiri yang ke rumah saya? Kenapa harus menyuruh orang? Waktu itu saya ada rapat penting dengan relasi yang sangat besar, Mbak. Jadi saya menugaskan Pak Romi ini untuk datang menemui Pak Ovi sebagai wakil saya. Nanti saya akan datang ke rumah Pak Ovi, dan saya berniat untuk menggantikan pekerjaan Pak Ovi yang sebelumnya. Oh, gitu ya. Ya udah, saya minta maaf. Adiknya orang cacat. Ah, betul. Gak usah sok manja kamu. Iya. Mulai tadi cerewet banget. Jangan sok kesenangan. Seharusnya kamu beruntung, kakaknya kamu itu diobatin oleh bos besar, dirawat, Udah. dikasih uang. Udah. Nggak dikasih uang, itu bakalan nggak bisa sembuh kaki Pak. Vin, udah. Wanita ini kurang bersyukur, Pak. Udah dikasih uang oleh pengawal malah marah-marah. Udah. Diam kamu, cacat. Tak tabrak kakinya ya. Udah cukup. Kalian berdua ini tidak menghormati saya ya. Pak, saya agak terima, Pak, sebagai karyawan Bapak. Ya udah. Lebih baik kalian diam. Gitu. Gini, Mbak, Mas, Mbak ini disuruh ke sini karena saya mau menerima Mbak sebagai sekretaris pribadi saya. Jika Mbak mau, Dek, gimana tawaran saya? Aku nggak salah denger ya, Kak? Dek. Loh, sebentar. Tapi ijazah saya hanya SMA. Saya juga nggak punya pengalaman apa-apa tentang jadi sekretaris. Pak, iya Pak, nggak pantas kita demo. Udah diam. Ya, Dek, sebagai tanda rasa bersalah saya terhadap kakak Mbak ini, karena saya sudah mengakibatkan karena keteledoran saya menaiki mobil sembarangan. Gimana Mbak tawaran saya? Mbak mau jadi sekretaris pribadi saya saya? yakin adik saya ini mampu, Pak, dan dia sangat jujur, Pak. Masa aja dia pinter, Pak. Ya, Pak, saya jamin, Pak. Kakak, apa hubungannya sih masak jadi sekretaris? Nah, justru itu, Dek. Kakak kasih tahu ya. Sekretaris itu ya, Dek, bantuin seorang bos. Contohnya nih, masakin opor ayam, nyiapin baju gitu, Dek. Tapi lebih istimewa, Dek. Kak, emangnya aku asisten rumah tangganya dia, Kak? Ya udah, biarin dia aja kan. Aku urusan kantor, bukan urusan masak. Gimana sih, Kak? Ya gitu. Udah. Kalian berdua dari tadi tidak menghormati saya ya di sini. Pak. Saya itu atasan kalian. Iya Pak. Kalau saya tidak mengizinkan kalian berbicara, kalian harus diam. Bukan dari tadi mutus-mutus pembicaraan saya. Pak, gini Pak, Saya masih belum bikin perhitungan terhadap kalian. Tamu saya kalian suruh nyapu, dan tadi pagi saya dapat laporan Mbak Putri ini disuruh untuk membersihkan kamar mandi. Ya kan? Enggak, Pak. Hah? Bu Wina. Kalian tidak mau mengaku. Itu Pak Oke. Vero. Saya sudah habis kesabaran untuk meladeni kalian di sini. Kalian sudah tidak menghormati saya, dan kalian berdua sebagai seorang karyawan tidak mempunyai attitude dan etika kepada atasan kalian. Lebih baik kalian kemasi barang-barang kalian. Loh. Kalian saya pecat sekarang juga. Loh, kalau kita dipecat siapa yang mau jadi kerja HRD sama manajer? Banyak yang ingin bekerja di sini. Pak. Bukan cuma kalian. Pak, gini Pak, aku tahu pemikiran Bapak nabrak orang itu karena Bapak kasihan kan? Iya. Mengangkat Oh, tidak. Orang derajat cuma SMA. SMA loh Pak. Pak, saya kerja, saya kuliah Pak. Iya Pak. Bayarin oleh orang tua Pak. Betul Pak. Sampai S3 Pak. Tiap permesternya itu mahal Iya Pak. Pak, tiap semester Cuma itu SMA mahal. aja berapa Udah, Rom. Sini kamu. Saya tadi suruh apa kalian?
kemasi barang-barang kalian. Kalian pergi dari sini. Tolonglah Pak, Iya, Pak. pikir-pikir dulu Pikir-pikir Pak. lagi, Pak. Tidak, saya sudah berpikir berulang-ulang. Dengan tingkah laku kalian, perilaku kalian tidak menghormati saya dari tadi. Itu sudah cukup membuktikan bahwa saya harus memecat kalian dari sini. Pergi sekarang atau saya usir kalian. Nanti ijazah Rom? saya itu taruh di mana Iya, Pak? Pak. Kita Usir masa mereka, Rom. dikalahkan oleh ijazah SMA, Pak. Awas kamu ya, awas. Udah lepasin Aduh. udah lepasin. Kelakuan mereka tidak mencerminkan sebagai seorang karyawan, tapi berandalan pasar. Oh, Kamu nggak Ya. apa-apa kan Dek? Nggak apa-apa, kakak, nggak apa-apa. Mbak Putri, bagaimana dengan tawaran saya tadi? Apa Mbak Putri berminat? Tapi saya Boleh kan ya, Mas? Boleh Mas. Oh, ya. Saya terima kasih banyak jika Mas ingin membimbing adik saya juga. kakak. Ya. Kakak, aku ini masih kesel sama dia. Soalnya dia tuh udah nabrak kakak. Ya kali aku jadi sekretaris, aku nggak bisa apa-apa kak. Cuma bisanya masak sama ngurusin rumah. Oh, tenang aja Mbak, tenang aja. Nanti ada orang yang akan memberitahu Mbak tentang pekerjaan Mbak Kok bagaimana. malah nguping sih? Kan aku lagi ngomong sama kakak aku. Tapi Mbak itu bukan bisik-bisik, Mbak itu ngomong biasa. Ih, ngeselin banget sih. Salah Perkenalkan adik saya namanya Putri. Dek, kenalin. Saya percaya Mas orang baik. Saya titip adik saya. Maksudnya? Saya ingin pulang. Dek, kenalan. Mas kenal lebih lanjut ya. Dek, Mas masih ada urusan. Maksudnya Mas ini apa ya? Udah ya Dek ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kak, kak kok gitu sih? Saya kok nggak ngerti maksudnya. Hah? Lepasin dong tangan saya. Oh, iya maaf. Pegang modus ya? Saya serba salah ya di mata kamu ya. Padahal saya nggak berbuat apa-apa. Saya kan sudah minta maaf. Sudah minta maaf itu ketidaksengajaan, beneran. Iya. Ya udah, aku juga minta maaf. Lagian aku juga lagi kesel. Gara-gara kamu nabrak kakak. Datang bulan, Iya. pantas aja kayak harimau. Ngomong apa? Hah? Ngomong apa? Ngomong lagi. Enggak, berminat enggak jadi sekretaris pribadi saya. Saya itu nggak tahu apa-apa tentang jadi sekretaris. Saya bisanya masak, nyuci baju, ngurusin rumah, ngerawat kakak saya. Ya pekerjaan ibu rumah tangga lah. Kan tahu sendiri jasa saya SMA. Kalau gitu jadi istri saya. Kalau tidak tahu pekerjaan jadi sekretaris pribadi. Gimana? Hah? Ah, udahlah. Kita bicara pekerjaan tentang Apa? Jadi apa? istri saya. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna.